Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di pertemuan kita yang ke-7 mata kuliah Manajemen Investasi dan Portofolio. Nah, untuk pertemuan kita pada kali ini kita akan membahas tentang instrumen pendapatan tetap yaitu obligasi ya. Jadi kalau minggu lalu kita sudah membahas saham, lalu di minggu ini kita akan membahas apa itu obligasi. Hmm, oke, secara pengertian terlebih dahulu ya. Jadi instrumen pendapatan tetap itu adalah atau fixed income securities ya. Itu adalah instrumen keuangan yang memberikan pendapatan secara tetap atau terjadwal kepada investor, biasanya itu dalam bentuk bunga atau kupon ya. Jadi contoh utamanya biasanya adanya yang menerbitkan itu untuk, eee, perbaikan infrastruktur itu biasanya pemerintah juga menerbitkan obligasi ya. Jadi, ada investor yang menanamkan modalnya ke pemerintah untuk, eee, perbaikan atau pengembangan infrastruktur, ya itu contohnya. Kemudian ada juga obligasi korporasi ya atau obligasi perusahaan-perusahaan tentunya ya. Kemudian ada juga sukuk ya. Ini adalah beberapa contoh utama dari instrumen pendapatan tetap atau fixed income securities. Hmm, oke, kita masuk ke karakteristik obligasi itu sendiri. Jadi karakteristiknya itu adalah pendapatannya itu relatif stabil ya, relatif stabil. Kenapa kok seperti itu ya? Istilahnya kalau obligasi itu kan kita memberikan utang ya, entah itu kepada pemerintah maupun kepada perusahaan ya. Jadi, kalau perusahaan itu mendapatkan laba otomatis kita yang didahulukan. Kalau kemarin, antara saham preference sama saham biasa itu kan ada prioritasnya. Nah, obligasi ini lebih didahulukan lagi ya daripada saham preference ya. Jadi obligasi kalau ada laba ya otomatis perusahaan ataupun pemerintah itu pasti dia, mengembalikan pinjamannya terlebih dahulu. Ya, yang didahulukan prioritas utamanya adalah obligasi, ya, baru setelah itu ada pembagian dividen, dari saham preference maupun saham biasa, ya, jadi seperti itu. Kemudian memiliki jatuh tempo, ya, jadi biasanya di kuponnya itu ada, jatuh temponya, entah itu, 3 tahun, 5 tahun, dan lain sebagainya. Kemudian resikonya itu lebih rendah dibandingkan saham, ya. Risikonya lebih rendah ya, karena itu tadi, obligasi karena dia utang, dia harus, lebih dulu dibayarkan, ya. Kemudian karakteristik yang terakhir yaitu return-nya itu umumnya lebih rendah daripada saham, ya. Jadi dia lebih rendah untuk return-nya, karena bentuknya adalah pinjaman. Jadi seperti itu. Oke, kita masuk ke jenis-jenis dan kode dari obligasi itu sendiri. Jadi ada beberapa jenis. Nah, dari obligasi, yang pertama berdasarkan penerbitnya, tadi sudah saya contohkan ya, ada obligasi pemerintah sama korporasi atau perusahaan ya. Kemudian kalau berdasarkan pembayarannya, yaitu obligasi kupon atau kupon bond, dan obligasi yang tanpa kupon atau zero kupon bond. Nah, ini untuk berdasarkan pembayarannya. Kemudian untuk kode obligasi yang ada di Indonesia ya, sini saya contohkan ada FR atau fixed rate. Yaitu obligasi pemerintah dengan bunga yang tetap ya, jadi fixed rate. Kemudian ada juga ORI atau obligasi retail Indonesia dan SR atau sukuk retail ya. Ini adalah, kode dari obligasi yang ada di Indonesia. Hmm, oke, kita masuk ke nilai intrinsik dari obligasi. Ya, apa sih nilai intrinsik itu sendiri? Jadi nilai intrinsik obligasi itu adalah nilai sekarang dari seluruh aliran kas masa depan obligasi, ya. Jadi nilai sekarang dari seluruh aliran kas masa depan obligasi, ya. Jadi aliran kas obligasi itu bentuknya ada dua, yaitu ada kupon atau bunga berkala dan juga ada nilai nominal saat jatuh tempo, ya. Jadi di dalam
lembar dari obligasi itu biasanya ada nominalnya, terus kemudian ada kuponnya. Kuponnya itu kupon berkala, gitu ya. Mhm. Nah, untuk rumus umumnya, karena, menurut dari, definisi ini tadi ya, adalah nilai sekarang dari seluruh aliran kas masa depan obligasi, maka rumus yang bisa digunakan itu adalah pakai PV atau present value, ya. Kalau kita, eee, masukkan atau kita di rumus umumnya ya, maka bisa kita rumuskan nilai obligasi sama dengan jumlah dari kupon dibagi 1 plus R pangkat T plus nilai nominal 1 plus R pangkat T. Ya, jadi jumlah, kuponnya ya, jumlah kuponnya ini maksudnya, kupon itu kan berkala, ya misalkan 1 tahun berapa, ya. Nanti ininya, tahun pertama, tahun kedua, dan lain sebagainya. Jadi tahun pertama dia berapa, tahun kedua berapa, dan seterusnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Ini untuk rumus umumnya, ya. Oke, kita masuk ke perhitungannya. Jadi contoh perhitungannya agar mudah dipahami ya. Jadi ada obligasi kupon, ya, nilai nominalnya adalah 1 juta, ya, dengan kupon 10%, ya. Jadi bisa disimpulkan 10% dari 1 juta adalah 100.000, ya, ini per tahun. Ya, jadi secara berkala diberikan tahun pertama 100.000, tahun kedua 100.000, tahun ketiga 100.000, dan seterusnya, ya. Kemudian jatuh temponya selama 3 tahun, ya, dengan R atau tingkat returnnya itu adalah 12%, ya. Maka kita hitung ya, sekali lagi karena tadi, eee, rumusnya sudah saya beritahu ya di awal tadi bahwa rumusnya adalah present value. Otomatis, present value ya atau nilai sekarang, sama dengan 100.000 ya, kuponnya tadi 100.000 tahun pertama dikalikan, 1,12 ya. Jadi 1 plus R ya, plus R, T-nya pangkat 1 ya. Kemudian plus ya, plus 100, ini tahun kedua ya, ini tahun kedua, 100 dibagi 1,12 pangkat 2 ya. Jadi 1 plus R pangkat T ya. Jadi pangkat 2. Kemudian ini tahun kedua ya, karena tahun kedua jadi pangkat 2. Kemudian tahun ketiga 100 dibagi 1,12 pangkat 3. Ini tentu tahun ketiga. Kemudian ditambahkan dengan nominal ya, nominalnya, nilai nominalnya dibagi dengan 1,12 pangkat 3 ya. Maka hasilnya adalah Rp952.000 ya. Ini untuk perhitungannya. Hmm. Kemudian itu tadi kan obligasi yang menggunakan kupon. Sementara bagaimana cara menghitung ketika tanpa kupon? Ya, jadi ada, diketahui nilai nominalnya 1 juta, jatuh temponya 3 tahun, R-nya, sama dengan 10% ya, ini udah diketahui. Ketika tidak tidak ada kupon ya, artinya tidak ada, ini kan, apa namanya, untuk kuponnya tidak diketahui ya, tidak ada ya, otomatis langsung ke rumus PV ya. Rumus PV itu adalah, sama dengan cash flow dibagi dengan 1 plus R ya, pangkat T. T-nya adalah jatuh temponya ya. Jadi, cash flow-nya atau nilai nominalnya adalah 1 juta dibagikan dengan 1,10 pangkat 3. Hasilnya adalah 751.000 ya. Ini untuk yang obligasi tanpa kupon ya. Nah, kemudian kita akan menghitung atau ya menghitung nilai sekarang ya atau current yield. Ya, jadi definisi dari current yield itu sendiri adalah rasio antara kupon tahunan dengan harga pasar obligasi. Ya, sekali lagi rasio antara kupon tahunan ya dengan harga pasar obligasi.
ya. Kita untuk rumusnya adalah current yield, jadi kupon ya dibagi dengan harga pasar. Ya, contohnya ketika kuponnya tadi ya 100.000, harga pasarnya tadi kan 950 ya. Kita bagikan 100.000 dibagi dengan 950, hasilnya adalah 10,53%. Ini adalah untuk current yield ya. Kemudian untuk yield to maturity atau biasa disingkat YTM ya, di mana YTM itu adalah tingkat pengembalian yang diperoleh investor jika obligasi itu dipegang sampai jatuh tempo ya. Jadi dipegang saat sampai jatuh tempo. Kenapa kok ada seperti itu? Karena ada perusahaan yang misalkan dia sudah mempunyai laba yang besar ya, otomatis kan dia pasti pengen cepat-cepat mengembalikan hutangnya, istilahnya seperti itu. Jadi dia ada yang, langsung membayar sebelum jatuh tempo itu sudah membayar obligasinya, ya. Jadi seperti itu. Nah, di YTM ini adalah tingkat pengembalian yang diperoleh investor, kita sebagai investor ya, jika obligasi itu tadi masih kita pegang sampai jatuh tempo. Rumusnya adalah ya YTM sama dengan kupon plus nominal min harga dibagi N, dibagi dengan nominal plus harga dibagi 2, ya. Oke, kita langsung ke contohnya agar lebih mudah. Ketika nominalnya tadi, ini nominal obligasinya adalah 1 juta, harga di pasar tadi 950 ya, kemudian kuponnya adalah 100.000, uangnya itu 5 tahun atau jatuh temponya itu 5 tahun, ya. Lalu kita tinggal substitusikan saja ke dalam rumusnya ya, rumusnya menggunakan ini. Kita substitusikan saja kupon ya, kuponnya ini kan kupon plus 100.000 plus 50 ya. 50 jadi nominal dikurangi harganya ya. 50 dapat dari mana? Nominal dikurangi harga. Jadi 50.000 dibagi dengan N. N-nya adalah 5 tahun. Dibagikan dengan sama 50 tadi ya. Nominal plus harga, nominal plus harga. Jadi 1.950 dibagi 2, hasilnya adalah 975 ya. Hasilnya adalah 110 dibagi 975, diperolehlah 11,28% ya. Kalau YTM ini hasilnya lebih dari kupon, maka obligasi tersebut dibeli dengan diskon ya. Jadi kalau lebih dari kupon, sorry, kurang dari kupon, maka obligasi tersebut dibeli tanpa diskon ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Ini untuk yield to maturity atau YTM. Selanjutnya itu ada yield to call ya atau YTC singkatnya ya. YTC ini adalah tingkat pengembalian jika obligasi tersebut ditebus sebelum jatuh tempo atau callable bond yang saya sebutkan tadi ya. Jadi perusahaan tersebut sudah memperoleh laba yang besar, cukup besar. Akhirnya dia kan pengen melunasi atau pengen mempercepat penebusan ya, penebusan obligasinya ya. Jadi ditebus sebelum jatuh tempo. Rumusnya yaitu YTC sama dengan kupon plus harga call ya, harga call dikurangi harga pasar ya, atau harga beli, dibagi dengan N. N ini adalah jatuh temponya ya, atau ya jatuh temponya, dibagi dengan harga call plus harga dibagi 2 ya. Ini saya contohkan langsung ke dalam kasus, jadi harga belinya 950, harga call-nya 1.020.000 ya, kuponnya 100.000, N-nya 3 tahun. Kita substitusikan ke dalam rumus ini ya, jadi YTC sama dengan kupon ya, kupon 100.000 ditambahkan harga call dikurangi harga beli ya, harga call-nya 1.020.000 dikurangi dengan 950, hasilnya 70 ya. Dibagikan dengan N, N-nya adalah 3 tahun ya. Dibagi harga call plus harga beli ya. Jadi dibagi 1.970 ya. 1.970 dibagi 2 hasilnya adalah 985. Otomatis hasilnya adalah 12,1% ya. Ini untuk yield to call ya.
Oke, kita masuk ke nilai pasar obligasi ya. Jadi nilai pasar obligasi ini sendiri adalah harga obligasi yang terbentuk di pasar berdasarkan permintaan dan penawaran ya. Jadi hubungan pentingnya ketika kondisinya R itu lebih dari kupon, maka harga obligasinya itu adalah harga diskon ya. Kalau R sama dengan kupon, maka par ya atau seimbang gitu ya. Kemudian kalau R tadi kurang dari kupon, maka harga obligasinya adalah premium, ya. Kita contohkan di sini ketika kupon 10% ya, harga suku bunga pasarnya itu naik ke 12%, maka harga obligasi tersebut turun, ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa harga obligasi itu berlawanan arah dengan tingkat bunga, ya, berlawanan arah dengan tingkat bunga. Jadi ketika, eee, kuponnya 10, eee kita beli di kupon 10 kemudian suku bunga pasarnya itu naik menjadi 12 ya, kita kan akan susah ya untuk, jual di harga kupon yang 10 ya ya karena, bunga pasarnya tadi sudah naik ke 12% ya. Akhirnya harga obligasinya menjadi turun karena kita akan kesusahan menjual, kupon yang 10% tadi ya. Akhirnya kita turunkan menjadi, 8% sehingga ketika disesuaikan dengan suku bunga pasarnya yang 12% itu harganya tidak terlalu jomplang, ya. Jadi seperti itu. Kenapa kok harga obligasi itu berlawanan arah dengan tingkat bunga, ya. Oke oke kita masuk ke kesimpulan. Jadi obligasi itu adalah instrumen pendapatan tetap, ya, salah satu instrumen pendapatan tetap. Kemudian nilai obligasi itu sama dengan PV cash flow atau PV dari aliran kas. Kemudian ada ada 2 jenis ya, ada obligasi kupon dan tanpa kupon ya. Kemudian yield itu tadi terdiri dari, current yield, YTM dan YTC ya. Kemudian harga obligasi itu dipengaruhi oleh suku bunga. Oke, mungkin itu untuk, pertemuan kita pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri kelasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.